Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Semangat apa? Tentunya semangat belajar. Ya, untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 4A, indahnya kebersamaan. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, silahkan lihat video di bawah ini. Ya, kita mulai dari bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia kita akan belajar tentang paragraf. Nah, kalian tentunya sudah pernah kan baca koran, baca majalah, baca buku. Di situ tentunya kalian akan melihat paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf di situ akan ada gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, kemudian selain itu nanti juga akan ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu adalah pengembangan dari gagasan pokok. Nah, tentunya ingat-ingat ya, gagasan pokok di setiap paragraf itu hanya ada satu. Diingat-ingat. Sekali lagi ya, gagasan pokok di dalam satu paragraf itu hanya ada satu. Nah, Bapak akan memberikan satu contoh gagasan pokok. Nah, di situ ada satu buah paragraf. Kalian baca ya, baca sendiri. Nah, kemudian yang Bapak kasih tanda tebal dan garis bawah di situ adalah gagasan pokok. Nah, untuk gagasan pokok itu bisa ada di awal kalimat, bisa di tengah-tengah, dan bisa di akhir kalimat. Oke? Nah, ini untuk contoh gagasan pokok. Kemudian untuk contoh gagasan pendukung. Nah, di sini kalian akan melihat kalimat yang dicetak tebal dan di garis bawah. Di situ ada gagasan pendukung. Nah, sudah paham? Tentunya kalian sudah paham ya. Nah, itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Silahkan saksikan video di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa syarat bunyi, ya. Tentunya kalian bisa baca sendiri. Ada terdapat benda yang bisa bergetar, kemudian terdapat medium yang merambat bunyi, kemudian terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, tinggi rendah atau kuat lemahnya bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di bawah ini. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang menghasilkan bunyi itu adalah contohnya pita suara manusia, garpu tala, alat musik, mesin bermotor, dan lain sebagainya. Tentu kalian bisa menyebutkan yang lainnya, bukan? Nah, kemudian bunyi itu dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui udara, melalui benda padat, kemudian melalui benda cair. Oke, kalian sudah bisa? Nah, kita lanjutkan lagi ke mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sekitar kalian pasti pernah bertemu dengan banyak orang. Tentunya dari mana saja, bukan?
kamu berasal dari Jawa, kamu berasal dari Sunda, kamu berasal dari suku manapun yang ada di Indonesia. Perlu kalian ingat bahwa di Indonesia itu banyak sekali macamnya, ya, banyak sekali macam suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu suku bangsa Negroid, suku bangsa Wedoid, dan suku bangsa Melayu. Nah, kenapa sih kok di Indonesia itu banyak sekali keragaman suku bangsa? Nah, ada penyebabnya. Yang pertama, perbedaan ras asal. Kemudian, perbedaan lingkungan geografis. Kemudian, perbedaan latar belakang sejarah dan agama dan kepercayaan. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu PPKN. Nah, masih berhubungan dengan ilmu pengetahuan sosial tadi. Indonesia itu memiliki keragaman budaya. Ada bahasa, ada adat istiadat, ada rumah adat, ada pakaian adat, ada upacara adat, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, akan tetapi walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita masih memiliki satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu bukan Bhinneka Tunggal itu apa? Walaupun kita berbeda-beda, tetapi masih satu jua. Nah, artinya di situ kita harus bersatu supaya kita tetap rukun. Nah, oke. Nah, contohnya kerukunan yang ada di masyarakat. Misalnya, kamu membantu orang untuk menyeberang jalan. Itu merupakan salah satu menjaga kerukunan di masyarakat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di Indonesia selain itu tadi juga memiliki banyak sekali agama. Ada 6 loh agama yang ada di Indonesia. Kalian tahu apa saja itu? Ya, yang pertama ada agama Islam. Kemudian ada agama Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, untuk agama Islam, kalian pasti tahu. Kalau agama Islam, kitabnya apa sih? Ya, betul sekali, Al-Quran. Kemudian kalau beribadah, kalian pergi ke masjid. Nah, untuk agama Kristen, Hindu, Buddha, kalian bisa cari sendiri ya di rumah. Nah, tentunya keragaman itu harus kita jaga supaya kita bisa hidup rukun. Jangan sampai ada pertengkaran. Makanya kita harus menghormati satu orang dengan orang yang lainnya. Misalnya, kamu pergi ke sekolah, teman kamu di sekolah itu berasal dari suku bangsa yang berbeda. Kamu harus tetap menghargai. Tidak boleh kamu memilih-milih teman sesuai dengan suku bangsa kamu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, muatan materi SBDP. Nah, di sini kalian akan belajar tentang tari saman. Tahu nggak tari saman itu berasal dari mana? Ya, tepat sekali, dari Aceh atau Nangor Aceh Darussalam. Tahu di mana itu Aceh? Ya, kalian pasti tahu ya. Oke, tari saman itu merupakan salah satu tarian yang mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Nah, gerakan tari saman itu menggunakan tepuk dada dan tepuk tangan. Salah satu yang dinilai dari tari saman yaitu kekompakan dan kebersamaan. Coba sekarang kamu lihat video tentang tari saman. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa anak-anak sekalian tetap semangat, tetap kompak, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.